Teganya ibuku merebut suamiku sendiri. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku tak pernah membayangkan bahwa kehidupan rumah tanggaku akan berubah menjadi mimpi buruk. Aku dan Mas Anam menikah dengan penuh cinta. Dan meskipun kami tinggal serumah dengan ibuku, aku yakin itu bukanlah masalah besar. Aku pikir keberadaan ibu justru akan membuat rumah tangga kami lebih harmonis. Tapi aku salah. Awal pernikahan kami begitu indah. Mas Anam adalah suami yang penuh perhatian, penyayang, dan selalu berusaha membuatku bahagia. Setiap pagi, ia mencium keningku sebelum berangkat kerja, lalu mengirim pesan singkat di siang hari hanya untuk menanyakan apakah aku sudah makan. Di malam hari, ia pulang dengan senyuman, membawa oleh-oleh kecil atau sekadar bercerita tentang harinya di kantor. Aku merasa sangat beruntung memilikinya. Ibuku pun tampak bahagia melihat kami. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Ia sering memasakkan makanan favorit Mas Anam, menyiapkan sarapan lebih awal agar aku bisa sedikit beristirahat, dan bahkan sesekali memberi nasihat agar rumah tanggaku langgeng. Aku percaya bahwa kehadiran ibu akan menjadi berkah bagi kami. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit gelisah. Sejak menikah, aku mulai merasa ada batas yang tak kasat mata di antara aku dan ibuku. Dulu, aku bisa bebas bercerita padanya, mengeluhkan apa saja, bahkan tentang hal-hal kecil dalam hubungan kami. Namun, setelah aku menikah, ibu mulai menganggapku terlalu kekanak-kanakan jika aku mengeluhkan sesuatu. Ia sering berkata bahwa sebagai istri, aku harus lebih sabar dan memahami suami. Suami itu ibarat raja dalam rumah nak. Kamu harus bisa menyesuaikan diri, katanya suatu malam ketika aku mengeluh tentang Mas Anam yang mulai jarang membantuku membereskan rumah. Aku mencoba memahami nasihat ibu. Mungkin memang begitulah cara berpikir generasi sebelumnya. Namun, yang membuatku heran, sikap ibu terhadap Mas Anam justru berbeda. Ia memperlakukannya dengan penuh perhatian, seolah-olah Mas Anam adalah anak kandungnya sendiri. Aku mengabaikan perasaan itu. Aku berpikir bahwa ibu hanya ingin bersikap baik kepada menantunya. Toh, ibu juga sering membantu pekerjaan rumah, memastikan kami tidak kekurangan apapun, dan memberikan masukan jika aku bingung dalam mengambil keputusan. Tapi semakin hari, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat hatiku tidak nyaman. Sikap ibu terhadap Mas Anam terasa berlebihan. Aku menyadarinya dari hal-hal kecil. Setiap kali Mas Anam berbicara, ibu akan mendengarkannya dengan penuh perhatian, bahkan lebih dari saat ia mendengarkanku. Jika Mas Anam pulang kerja, ibu selalu menyambutnya dengan senyum hangat, lebih hangat daripada saat ia menyambutku. Bahkan, ibu seringkali menyiapkan makan malam khusus untuk Mas Anam, sesuatu yang tak pernah ia lakukan untukku sejak aku menikah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya perasaanku saja? Apakah aku terlalu sensitif? Tapi ada satu kejadian yang membuatku semakin ragu. Suatu malam, aku merasa kurang enak badan. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal, sementara Mas Anam masih duduk di ruang tamu menonton televisi. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar suara langkah kaki menuju dapur. Aku mengira itu Mas Anam yang ingin mengambil air minum, tetapi suara ibu terdengar jelas di telingaku. Anam, kamu kelihatan capek. Biar ibu buatkan teh hangat. Ya. Aku menunggu jawaban Mas Anam, tapi yang kudengar hanya gumaman pelan. Aku ingin bangun dan melihat apa yang sedang terjadi, tapi tubuhku terlalu lelah. Namun, perasaan gelisah itu tetap tinggal di dadaku. Keesokan harinya, aku bertanya pada Mas Anam, apakah ia sempat mengobrol dengan ibu semalam. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Iya, ibu baik banget. Dia bikinin aku teh, ngobrol sebentar, terus aku langsung tidur." Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat hatiku mencelos. Aku mencoba menepis kecurigaanku. Mungkin ibu memang hanya ingin bersikap baik. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku hanya belum tahu apa. Awalnya, aku melihat ibuku sangat menghormati Mas Anam sebagai menantu. Ia memperlakukannya dengan penuh perhatian, bahkan lebih dari yang kubayangkan. Ia selalu memastikan Mas Anam merasa nyaman di rumah,
menyiapkan makanan favoritnya, dan bahkan mencuci serta menyetrika pakaiannya dengan penuh ketelatenan. Aku sempat berpikir bahwa semua ini adalah bentuk kasih sayang seorang ibu yang ingin melihat anak dan menantunya hidup bahagia. Namun, perlahan aku mulai menyadari ada yang berbeda dalam sikapnya. Pandangan matanya, cara bicaranya, bahkan caranya berdandan terasa lebih mencolok setiap kali Mas Anam ada di rumah. Jika dulu ibu selalu mengenakan daster biasa saat di rumah, kini ia mulai sering memakai pakaian yang lebih rapi dan berdandan meskipun tidak pergi kemana-mana. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaanku saja. Tapi ada satu kejadian lain yang membuatku semakin ragu. Suatu hari, aku sedang membereskan kamar ketika aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu kamar dan melihat ibu dan Mas Anam sedang duduk berdua di sofa. Ibu tertawa kecil sambil menepuk lengan Mas Anam dengan lembut, sesuatu yang jarang sekali kulihat sebelumnya. "Anam ini orangnya asik ya. Enggak heran Dinda sayang banget," kata ibu dengan nada yang menurutku terdengar sedikit genit. Mas Anam hanya tersenyum, tampak tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ibu hanya bercanda. Namun, semakin hari, kejadian-kejadian serupa terus berulang. Aku mulai memperhatikan bagaimana ibu selalu mencari kesempatan untuk berdua dengan Mas Anam. Jika aku sedang sibuk di dapur, ia akan duduk di ruang tamu dan mengajak Mas Anam mengobrol panjang lebar, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya padaku. Jika aku sedang di kamar, ia akan memanggil Mas Anam untuk membantunya mengambil sesuatu di gudang atau membenarkan perabot rumah, seolah-olah hanya ingin berada di dekatnya. Aku masih mencoba menepis semua kecurigaanku. Aku takut jika aku membahasnya dengan Mas Anam, ia justru menganggapku berlebihan atau terlalu cemburu. Tapi hatiku semakin tidak tenang. Hingga pada suatu malam, aku menyaksikan sesuatu yang membuatku benar-benar tak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Saat itu sudah larut malam. Aku terbangun karena haus dan berniat ke dapur untuk mengambil air minum. Ketika aku melangkah keluar kamar, aku melihat ibu dan Mas Anam sedang duduk di teras rumah. Ibu mengenakan daster tipis dan rambutnya dibiarkan terurai, sesuatu yang tidak biasa. Mereka tampak berbicara dengan serius, dan aku berdiri di balik pintu, mencoba mendengar percakapan mereka. "Anam ini tipe pria yang setia, ya?" Suara ibu terdengar lembut. "Insya Allah Bu. Namanya juga sudah berkeluarga, harus setia," jawab Mas Anam santai. Ibu tertawa pelan. "Kalau misalnya ada wanita lain yang suka sama Anam, gimana?" Jantungku berdebar kencang. Mas Anam tertawa kecil. "Yah, saya harus jaga hati Bu. Lagi pula, Dinda istri saya." Aku menunggu respons ibu, tapi yang kudengar hanya suara napasnya yang sedikit berat. Aku mengintip sedikit, dan kulihat ibu menatap Mas Anam dengan pandangan yang sulit kuartikan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak seharusnya. Aku buru-buru kembali ke kamar, berusaha menenangkan diri. Apakah ini hanya perasaanku? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Sejak kejadian itu, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman. Dulu, aku selalu menantikan waktu pulang untuk bertemu Mas Anam, bercengkrama dengannya, dan menikmati kebersamaan kami. Tapi kini, aku pulang dengan hati penuh curiga. Aku tidak lagi merasa aman, bahkan di rumahku sendiri. Setiap gerak-gerik ibu dan Mas Anam menjadi perhatianku. Aku mulai mengamati mereka dengan lebih cermat. Aku tidak ingin bertindak gegabah, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dan akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana semua kecurigaanku terbukti. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak ada di sekitar mereka. Aku ingin tahu apakah ibu akan kembali mencoba menggoda suamiku. Aku berbaring di kasur, tapi mataku tetap terbuka, menunggu. Sekitar 1 jam berlalu, dan aku mendengar suara pelan dari ruang tamu. Dengan hati-hati, aku bangun dan berjalan ke arah pintu kamar, lalu mengintip melalui celah kecil. Di sana, aku melihat ibu duduk di sofa, berhadapan dengan Mas Anam yang tampak sedikit gelisah. Ibu mengenakan daster tipis dengan rambut yang sengaja dibiarkan tergerai. Ia tersenyum, tatapannya penuh arti. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, ibu berbisik, "Anam,
Kamu tahu kan kalau aku jauh lebih berpengalaman dibanding Dinda? Aku bisa memberikanmu lebih dari apa yang bisa dia berikan. Jantungku berdebar kencang. Aku sudah pernah mendengar kalimat itu sebelumnya, tapi kali ini, aku melihatnya sendiri. Aku menunggu respons Mas Anam. Aku berharap ia akan menolak dengan tegas, berharap ia akan bangkit dan pergi. Namun, yang kudengar hanya suara tawa kecil. Ibu jangan bercanda seperti itu. Kalau Dinda tahu, bisa berabe. Tertawa. Ia tertawa. Ia tidak marah. Ia tidak menolak dengan tegas. Ia hanya menganggap ini sebagai lelucon, sesuatu yang bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Aku merasa perutku mual. Aku ingin menerobos ke ruang tamu dan berteriak, menuntut penjelasan, tapi kakiku terasa berat. Aku terlalu terkejut, terlalu sakit hati untuk bergerak. Lalu, ibu mendekat sedikit. Aku melihatnya menyentuh lengan Mas Anam dengan lembut. Anam ini memang sopan ya. Tapi aku tahu, dalam hati kecilmu, kamu pasti penasaran. Aku menahan napas, menunggu jawaban Mas Anam. Ia diam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Ibu, kita enggak boleh begini." "Kita?" Aku hampir saja kehilangan keseimbangan. Apa maksudnya, kita? Apakah selama ini Mas Anam memang menyadari godaan ibu, tetapi tidak menolaknya dengan sepenuh hati? Apakah ia sebenarnya menikmati perhatian ibu? Aku merasa dunia berputar. Hatiku sakit bukan main. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin membangunkan seluruh rumah dan mempermalukan mereka berdua. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak ingin emosi menguasai pikiranku. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Aku ingin tahu apakah Mas Anam benar-benar akan tergoda atau tetap setia kepadaku. Aku menutup mata, menggigit bibirku agar tidak menangis. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka pikir aku tidak tahu, mereka salah. Jika mereka pikir aku akan diam, mereka lebih salah lagi. Aku akan membiarkan permainan ini berjalan. Tapi aku juga akan memastikan, ketika saatnya tiba, akulah yang akan menang. Aku berdiri di balik dinding, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Tanganku mengepal, tubuhku gemetar. Aku ingin masuk dan berteriak, ingin menuntut penjelasan dari Mas Anam, ingin menampar ibu agar ia sadar bahwa yang dilakukannya adalah pengkhianatan paling keji. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di sana, diam, dengan hati yang remuk. Tak lama, aku mendengar ibu melangkah mendekati Mas Anam. Aku bisa membayangkan ia tersenyum, mungkin dengan tatapan yang selama ini ia sembunyikan dariku. "Kamu pria baik, Anam. Tapi kamu mulai goyahkan," bisik ibu dengan nada menggoda. Aku menunggu jawaban Mas Anam. Aku ingin tahu apakah ia akan akhirnya menolak dengan tegas. Tapi yang kudengar hanyalah tarikan napasnya yang berat, lalu suara gelas yang diletakkannya di meja. "Sudahlah, Bu. Jangan ngomong kayak gitu lagi," katanya akhirnya. "Itu saja? Itu jawabanmu, Mas Anam?" Tidak ada kata, "Aku mencintai Dinda." Tidak ada kata, "Aku setia pada istriku." Tidak ada kemarahan, tidak ada ketegasan, hanya kalimat samar yang bisa berarti banyak hal. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Aku berbalik, berjalan perlahan ke kamar, lalu menutup pintu tanpa suara. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku mendengar semuanya. Aku tidak ingin memberikan mereka alasan untuk berbalik menyerangku, menganggapku terlalu curiga atau terlalu emosional. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, membelakangi Mas Anam yang baru masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Aku bisa merasakan kasur sedikit bergoyang saat ia merebahkan diri. Aku menunggu, berharap ia akan mendekatiku seperti dulu, mungkin memelukku, memberikan ciuman di keningku seperti yang biasa ia lakukan. Tapi tidak ada. Hanya ada keheningan yang menyiksa. Aku ingin bertanya padanya. Aku ingin menoleh dan menatap matanya, meminta penjelasan tentang semua yang kudengar malam ini. Tapi aku tidak melakukannya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Kepercayaan itu sudah hancur. Keesokan paginya, aku berusaha bersikap seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, menghidangkan kopi untuk Mas Anam seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Tapi di dalam hatiku, semuanya sudah berubah. Aku melihat cara ibu tersenyum padanya saat Mas Anam duduk di meja makan. Aku memperhatikan cara Mas Anam menghindari tatapanku, seolah-olah ia merasa bersalah tetapi tidak cukup untuk menjauh dari ibu. Aku ingin menertawakan diriku sendiri. Selama ini, aku berpikir bahwa rumah tangga kami adalah sesuatu yang bisa kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Aku percaya bahwa pernikahan kami kuat, bahwa kami bisa menghadapi semua rintangan bersama. Tapi ternyata, musuh terbesarku bukanlah orang luar. Musuh terbesarku adalah ibuku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Anam tidak melawannya. Ia membiarkan semua ini terjadi. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku berusaha bertahan, berusaha mencari celah untuk menyelamatkan pernikahan ini. Tapi setiap kali aku mencoba, aku dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa diselamatkan. Ibu semakin terang-terangan. Mas Anam semakin menjauh dariku. Dan aku hanya menunggu waktu yang tepat. Aku tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Mas Anam, kini ia semakin sering menghindariku, seakan ada sesuatu yang menghalanginya untuk bersikap seperti suami yang seharusnya. Aku tahu ini adalah ulah ibu yang menginginkan hubunganku dengan Mas Anam semakin renggang. Ibu tidak akan berhenti begitu saja. Tapi aku tidak menyangka bahwa ia akan menggunakan cara yang jauh lebih keji untuk memisahkan aku dan Mas Anam. Awalnya, itu dimulai dari hal-hal kecil. Ibu sering melontarkan komentar-komentar yang menyudutkanku di depan Mas Anam. Dinda akhir-akhir ini sering keluar ya? Ibu lihat dia sering berdandan rapi banget kalau pergi. Jangan-jangan dia ada yang deketin di luar sana. Katanya suatu pagi sambil menyajikan teh untuk Mas Anam. Aku tertegun. Aku memang sering keluar belakangan ini setelah bekerja. Tapi bukan untuk hal yang ibu tuduhkan. Aku pergi untuk menenangkan diri, untuk mencari udara segar di luar rumah yang terasa semakin sesak. Aku menatap Mas Anam, berharap ia akan membelaku. Tapi yang kudapatkan hanyalah tatapan dingin dan diamnya yang menyakitkan. Hari demi hari, ibu terus menanamkan racun di telinga Mas Anam. Ibu dengar dari tetangga, katanya Dinda sering terlihat dengan seorang pria di luar. Kamu enggak khawatir, Nam? Ibu enggak mau ikut campur, tapi perempuan kalau terlalu sering pergi tanpa alasan, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa semua yang ibu katakan hanyalah fitnah. Tapi semakin aku membantah, semakin ibu berusaha membuatku terlihat mencurigakan di mata Mas Anam. Ibu enggak nuduh. Tapi perempuan kalau enggak ada apa-apa, enggak akan segelisah itu kalau ditanya, kan? Aku merasa perangkap itu mulai mengurungku. Mas Anam yang awalnya hanya diam, kini mulai menunjukkan rasa curiga. Ia mulai bertanya dengan nada dingin setiap kali aku keluar rumah. Ia mulai membaca pesan-pesan di ponselku, mencari-cari sesuatu yang bisa membuktikan tuduhan ibu. Hingga akhirnya, aku menyadari bahwa ibu tidak hanya mengandalkan kata-kata. Ia mulai mengatur skenario yang lebih jahat. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kamu masih ingat aku? Kita ketemu sebentar ya. Aku mengabaikannya, mengira itu hanya pesan salah kirim. Tapi pesan itu terus datang. Seolah-olah ada seseorang yang ingin membuatku terlihat seakan sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Dan aku tidak sadar bahwa ibu telah merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar fitnah kecil. Ia tidak hanya ingin membuat Mas Anam curiga. Ia ingin memastikan bahwa Mas Anam membenciku. Aku bisa merasakan perubahan Mas Anam yang semakin mencolok. Jika dulu ia hanya menunjukkan sikap dingin, kini ia mulai terang-terangan menunjukkan kecurigaannya terhadapku. Setiap kali aku hendak pergi, ia akan bertanya dengan nada sinis, "Mau kemana lagi?" Jika aku menjawab dengan jujur bahwa aku hanya ingin keluar sebentar untuk menghirup udara segar atau membeli sesuatu, ia akan menatapku lama seolah-olah tidak percaya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika aku baru saja pulang dari minimarket dekat rumah. Saat aku masuk, aku melihat Mas Anam duduk di ruang tamu bersama ibu. Wajahnya tegang. Dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Dinda,
Panggilnya dengan suara rendah. Aku melangkah mendekat, mencoba tersenyum meski hatiku berdebar kencang. Ada apa, Mas? Mas Anam mengangkat ponselnya, lalu memperlihatkan layar yang menampilkan serangkaian pesan dari nomor tak dikenal. Siapa ini? Tanyanya tajam. Aku menelan ludah. Pesan itu berasal dari nomor yang beberapa hari lalu menghubungiku. Nomor yang sengaja aku abaikan karena aku tidak mengenalnya. Aku enggak tahu, Mas. Aku enggak pernah membalas pesannya. Jawabku, mencoba tetap tenang. Tapi Mas Anam hanya tertawa kecil. Tawa yang penuh kekecewaan. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu sering keluar, sering berdandan rapi. Sekarang ada pria yang mengirimi kamu pesan seperti ini? Kamu masih mau bilang kalau ini cuma kebetulan? Hatiku mencelos. Aku menoleh ke arah ibu, yang duduk dengan wajah penuh kepura-puraan, seolah-olah ia juga terkejut dengan apa yang terjadi. Astagfirullah, Dinde. Ibu enggak menyangka kamu bakal seperti ini, katanya dengan nada penuh kepedihan yang dibuat-buat. Kasihan Anam. Ibu kira kamu istri yang setia. Aku mengepalkan tangan. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua ini adalah rencana ibu. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Aku menatap Mas Anam, berharap ia masih bisa mempercayaiku. Mas, aku bersumpah, aku enggak pernah melakukan hal yang ibu tuduhkan. Aku enggak kenal siapapun di luar sana. Aku hanya pergi untuk menenangkan diri karena aku merasa semakin terasing di rumah ini. Tolong percaya sama aku. Mas Anam terdiam. Ada keraguan di matanya, seolah-olah ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin mempercayaiku. Tapi ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Anam, ibu enggak mau ikut campur urusan kalian. Tapi ibu cuma ingin bilang kalau seorang istri sudah mulai menyembunyikan sesuatu, itu tanda-tanda awal kehancuran rumah tangga. Kata-kata itu seperti paku terakhir yang menghancurkan kepercayaan Mas Anam kepadaku. Aku bisa melihat bagaimana matanya mengeras, bagaimana rahangnya mengatup rapat. Aku enggak mau ada pengkhianatan dalam pernikahan ini, Dinda, katanya dingin. Aku udah cukup sabar. Kalau kamu memang masih ingin tetap jadi istriku, tunjukkan kalau kamu bisa dipercaya. Jangan pernah keluar rumah tanpa seizin aku lagi. Aku terkejut. Ini bukan lagi tentang rasa percaya, ini tentang pengendalian. Mas Anam ingin mengurungku di dalam rumah karena ia mulai percaya bahwa aku adalah wanita yang tidak setia. Ibu tersenyum tipis di sudut bibirnya. Ia menang. Setidaknya untuk saat ini. Sejak malam itu, hidupku berubah drastis. Mas Anam benar-benar membatasi gerakku. Jika dulu ia hanya menunjukkan sikap dingin, kini ia bersikap seperti penjaga yang memastikan aku tidak keluar rumah tanpa seizinnya. Aku ingin memberontak, ingin menjelaskan bahwa aku bukan wanita seperti yang ibu fitnahkan, tapi aku tahu ibu belum selesai. Ia belum puas hanya dengan menanamkan rasa curiga di hati Mas Anam. Dan dugaanku benar. Ibu tidak hanya ingin Mas Anam mencurigai dan membatasi kebebasanku. Ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar terlihat seperti seorang pengkhianat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai menyadari ada seorang pria asing yang sering muncul di dekat rumah. Ia selalu duduk di warung kecil di ujung gang, terkadang berpura-pura membeli sesuatu, tetapi tatapannya selalu mengarah ke rumahku. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi aku mencoba mengabaikannya. Hingga suatu hari, pria itu memberanikan diri mendekatiku. Aku sedang menjemur pakaian di halaman ketika ia tiba-tiba berdiri di dekat pagar, tersenyum santai seolah-olah kami sudah saling mengenal. Dinda, lama enggak ketemu. Kok sekarang susah dihubungi? Katanya dengan nada akrab. Aku terkejut. Maaf Mas. Kayaknya Mas salah orang. Pria itu tertawa kecil. Masa lupa? Kita kan sering ngobrol dulu. Aku masih simpan semua pesanmu loh. Darahku berdesir. Aku tidak mengenalnya. Tapi ia berbicara seolah-olah kami memiliki hubungan dekat. Aku langsung menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ini bagian dari rencana ibu. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosiku. Maaf, saya harus masuk. Aku berbalik, tapi sebelum aku sempat melangkah, suara ibu terdengar dari dalam rumah. Dinda, siapa itu? Aku menahan napas.
Ibu berjalan keluar dengan ekspresi terkejut yang dibuat-buat, lalu menatap pria itu dengan tatapan penuh tanda tanya. "Kamu siapa? Kenapa manggil-manggil anak saya?" Pria itu tertawa kecil, lalu melirikku seolah-olah aku adalah seseorang yang bersalah. "Ah, jadi selama ini dia nggak cerita ke keluarga ya?" Aku ingin berteriak. Aku ingin membela diri. Tapi aku tahu ibu tidak akan membiarkan aku bicara. Dan benar saja. Sebelum aku sempat membuka mulut, ibu menoleh ke arah Mas Anam yang baru saja keluar rumah. "Anam, ini loh, ada pria yang nyariin Dinda. Katanya mereka sering ngobrol dulu. Dinda enggak pernah cerita ke kamu." Mas Anam menatap pria itu dengan tajam. Rahangnya mengatup, tangannya mengepal. Aku bisa melihat bagaimana matanya mulai dipenuhi amarah dan kecurigaan. Aku panik. "Mas, aku enggak kenal dia. Aku enggak tahu siapa dia." Tapi Mas Anam tidak melihatku. Ia hanya menatap pria itu dengan wajah penuh kemarahan. "Apa maksudmu datang ke sini?" Suaranya terdengar dingin, mengintimidasi. Pria itu mengangkat tangan, seolah-olah ia tidak ingin mencari masalah. "Aku cuma ingin ketemu Dinda. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Tapi aku masih simpan semua bukti kalau kami memang pernah dekat." Aku benar-benar tidak bisa bernapas. Aku tidak tahu bagaimana ibu melakukannya, tapi aku yakin ia telah menyusun semuanya dengan rapi. Mungkin ia membayar pria ini, mungkin ia mengatur pesan-pesan palsu. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Ibu ingin aku terlihat bersalah. Mas Anam mengalihkan pandangannya ke arahku. Tatapan itu berbeda. Bukan hanya marah, tapi juga kecewa. Seolah-olah ia merasa telah membuat kesalahan besar dengan menikahiku. "Mas, tolong percaya sama aku. Aku enggak pernah dekat dengan orang itu. Aku enggak tahu siapa orang ini." Tapi kata-kataku terdengar kosong di telinganya. Ibu menghela napas panjang, lalu berbisik pelan, cukup keras untuk didengar Mas Anam. "Ibu enggak nyangka, Dinda. Ternyata benar dugaan ibu selama ini." Aku menatapnya dengan mata berapi-api. "Ibu yang melakukan semua ini, kan? Ibu yang mengatur semuanya." Ibu hanya tersenyum tipis. "Dinda, jangan menuduh ibu macam-macam. Semua ini akibat dari perbuatanmu sendiri." Air mataku mulai menggenang. Aku merasa dunia berputar, seakan-akan aku dijebak dalam permainan yang tidak bisa kumenangkan. Mas Anam tidak berbicara lagi. Ia hanya berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan aku dalam kehancuran. Aku ingin mengejarnya, ingin memohon agar ia percaya kepadaku. Tapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Ibu telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia telah membuat Mas Anam membenciku. Dan aku hanya bisa menunggu apa langkah Mas Anam selanjutnya. Aku berdiri membeku, menatap Mas Anam yang matanya kini dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Ia membuka ponselku, membaca semua pesan dari orang asing dan mencoba menghubungkannya dengan pria tadi. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya, tapi lidahku keluh. Hatiku perih melihat bagaimana suamiku, orang yang seharusnya paling mengenalku, lebih memilih mempercayai bukti palsu daripada mendengar penjelasanku. Di sudut ruangan, ibu masih berdiri dengan ekspresi puas di wajahnya. Aku bisa melihat betapa ia menikmati momen ini, bagaimana ia telah menyusun semuanya dengan sempurna untuk membuatku jatuh. "Mas," kataku pelan, mencoba tetap tenang. "Aku tidak pernah membalas pesan dari orang asing itu. Aku yakin ini semua hanya rekayasa." "Rekayasa?" Mas Anam tertawa sinis. "Dinda, semua buktinya ada di sini. Chat dari nomor ini sudah berlangsung berhari-hari. Isinya mesra semua. Bahkan ada ajakan ketemuan. Mau sampai kapan kamu bohong?" Aku menggeleng dengan air mata menggenang di pelupuk mata. "Aku enggak pernah melakukan itu, Mas. Aku enggak tahu siapa pemilik nomor itu. Bahkan aku tidak mengenal pria tadi." Tapi Mas Anam sudah terlanjur percaya pada apa yang ia lihat. "Cukup, Dinda," bentaknya. "Aku enggak butuh alasan lagi. Aku kecewa sama kamu." Aku merasakan dadaku sesak, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam jantungku dengan keras. Aku menoleh ke arah ibu, berharap bisa menemukan sedikit saja rasa simpati di wajahnya.
Tapi yang kudapatkan hanyalah senyum liciknya. Mas, tolong dengarkan aku. Aku mencoba sekali lagi. Coba kita cari tahu siapa pemilik nomor ini. Apakah benar pria tadi atau bukan? Kita bisa cari buktinya. Aku yakin ada seseorang yang ingin menjebakku. Sebelum Mas Anam bisa menjawab, ibu tiba-tiba ikut bicara. Sudahlah nak, untuk apa memperpanjang masalah ini? Kalau perempuan sudah berani berbohong seperti ini, berarti hatinya sudah tidak di sini lagi. Aku menoleh ke arahnya, menatapnya dengan penuh amarah. Aku tahu, ia sedang memainkan perannya dengan sempurna. Seolah-olah ia adalah ibu yang peduli, yang hanya ingin membuka mata menantunya atas kesalahan istrinya. Mas Anam mengepalkan tangannya, lalu menarik napas panjang. Ia menatapku dengan dingin, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku menceraikanmu, Dinda." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya tak percaya. "Mas, jangan bilang seperti itu. Kamu tidak serius kan?" "Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Aku sudah berusaha menutup mata dan tetap percaya sama kamu. Tapi ini, aku nggak bisa lagi." Air mataku akhirnya jatuh. "Mas, ini yang ibu inginkan. Dia ingin kita berpisah. Kamu harus sadar, dia yang menjebakku." Mas Anam terdiam, ragu sejenak. Ibu dengan cepat mendekatinya dan meletakkan tangannya di bahunya. "Kamu itu anak ibu loh, Dinda. Bisa-bisanya kamu memfitnah ibumu sendiri seperti itu. Kamu itu hanya mencoba mencari alasan saja kan? Kalau kamu benar-benar tidak bersalah, kenapa ada bukti sebanyak ini?" Aku merasa mual mendengar kata-katanya. Betapa mudahnya ia membolak-balikan fakta. Aku menatap Mas Anam, berharap ia bisa melihat kebenaran di mataku. Tapi harapanku sia-sia. Akhirnya, aku tahu bahwa aku sudah kalah. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar. Rasanya sakit, bukan hanya karena aku kehilangan suamiku, tapi karena aku dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungiku, ibuku sendiri. Saat aku melewati ruang tamu, aku melihat ibu berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya menatapku dengan kemenangan. Aku berhenti di depannya, menatapnya dengan tatapan tajam. "Ibu puas sekarang?" tanyaku lirih. Ia tersenyum tipis. "Ibu hanya memastikan Anam mendapatkan yang terbaik. Walaupun kamu anak ibu, tapi jika sikapmu begini ibu tidak akan membelamu nak." Aku tertawa kecil, penuh kepedihan, tetapi aku juga ingin melontarkan sedikit kata yang menyakitkan. "Ibu pikir dia akan tetap bersamamu setelah ini? Ibu pikir dia akan bahagia dengan perempuan sepertimu? Ibu itu sudah tua. Mana mungkin Mas Anam mau merawat ibu?" Senyumnya sedikit pudar. Aku melihat sedikit ketakutan di matanya, seolah-olah kata-kataku telah menyentuh sesuatu yang ia takutkan. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Karma itu nyata, Bu. Ibu mungkin menang hari ini, tapi suatu saat nanti, ibu akan menyesal telah menghancurkan hidup anaknya sendiri." Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semuanya di belakang. Aku mungkin kalah hari ini, tapi aku bersumpah, karma pasti akan datang. 2 bulan setelah aku keluar dari rumah dan kita resmi bercerai, aku menumpang di rumah adik dari almarhum ayahku. Selama itu juga aku berkomunikasi dengan Rina, tetangga depan rumahku. Mas Anam tahu kalau Rina adalah sahabatku, jadi ia menceritakan dari awal pertengkaran kami ke Rina. Tetapi akhir-akhir ini kata Rina cerita Mas Anam mulai berubah. Ia lebih sering bilang kalau ia menyesal telah menceraikanku. Ia bahkan merasa tidak nyaman hanya tinggal berdua bersama ibu. Kedua orang tua Mas Anam telah tiada sehingga itu menjadikan alasan untuk ibu menyuruh Mas Anam tinggal bersamanya walaupun Mas Anam sebenarnya masih bisa menumpang di rumah kakaknya. Rina bahkan menceritakan kesaksiannya kalau Mas Anam dan ibu sering bertengkar dan ibu seringkali mengancamnya. Setelah mendengar kata-kata Rina, dadaku terasa semakin sesak. Aku duduk diam di tempat, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Jadi, Mas Anam menyesal? Ia tidak menginginkan ibu? Tapi jika begitu, mengapa ia masih bertahan di sana? "Kamu yakin ibu mengancamnya?" tanyaku akhirnya, masih berusaha memahami situasi ini. Rina mengangguk. "Ya, aku melihatnya sendiri, bahkan kabar itu sudah menyebar ke tetangga.
Mas Anam sempat ingin pergi dari rumah itu. Tapi ibu kamu mencegahnya. Katanya, kalau Mas Anam pergi, dia akan memastikan hidupnya hancur. Aku terdiam. Apa yang sebenarnya ibu ketahui tentang Mas Anam? Apa yang membuat suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku, begitu takut hingga ia tidak berani meninggalkannya? Pikiranku berputar, mengingat kembali semua yang terjadi. Ibu memang licik. Aku tahu ia tidak akan menyerah begitu saja hanya karena Mas Anam menolaknya. Ia pasti sudah merencanakan segalanya sejak awal. Aku mengepalkan tanganku. Aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Rina menatapku dengan ragu. Dinda, kamu yakin? Kamu sudah cukup menderita. Apa kamu nggak mau fokus ke hidupmu sendiri saja? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memang ingin melanjutkan hidupku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ibu terus menyakiti orang lain. Aku harus tahu kebenarannya Rina. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Mas Anam mulai jarang keluar rumah. Ia terlihat lebih murung, lebih pendiam. Seolah-olah ia berada dalam tekanan yang sangat besar. Aku tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah langsung menanyakannya sendiri. Maka dengan penuh tekad, aku kembali ke rumah itu. Saat aku tiba, rumah itu terasa begitu berbeda. Suasana yang dulu penuh dengan tawa kini terasa suram dan mencekam. Aku mengetuk pintu, dan beberapa saat kemudian, Mas Anam yang membukanya. Ia tampak terkejut melihatku. Matanya sedikit membesar, seolah tak percaya bahwa aku berdiri di depannya. Dinda, suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan tajam. Kita perlu bicara, Mas. Ia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Ia melirik ke dalam, memastikan ibu tidak ada di sekitar sebelum akhirnya memberiku isyarat untuk masuk. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang dulu sering menjadi saksi kebahagiaan kami. Kini, ruangan itu terasa dingin. Aku duduk di sofa, sementara Mas Anam berdiri dengan gelisah di depanku. "Kenapa kamu masih di sini?" Tanyaku langsung ke inti pembicaraan. Mas Anam menghela napas berat. "Dinda, semuanya tidak semudah itu. Apa yang ibu lakukan sampai membuatmu bertahan?" Ia terdiam. Matanya beralih ke jendela, seolah sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengatakan sesuatu atau tidak. "Mas Anam, aku tahu ibu mengancammu," desakku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia masih terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Ibu tahu sesuatu tentangku. Sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku kalau dia membocorkannya." Aku menahan napas. Jadi benar, ibu punya sesuatu yang membuat Mas Anam tak berdaya. "Apa itu?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. "Aku nggak bisa bilang, Dinda. Kalau aku bilang, maka semuanya akan semakin buruk." Aku mengamati wajahnya. Ada ketakutan di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu ibu licik, tapi aku tidak menyangka ia bisa sejauh ini. "Mas, kalau kamu terus seperti ini, ibu akan terus mengendalikanmu," kataku dengan serius. "Apapun yang dia ancamkan padamu, kamu tidak bisa membiarkan dia menang." Ia menatapku, matanya dipenuhi konflik batin. Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Kami berdua menoleh ke arah pintu, dan di sana, berdiri ibu dengan tatapan penuh kemarahan. Aku berdiri di hadapan ibu dengan dada berdebar, tapi aku tidak boleh terlihat lemah. Aku tahu ia tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah melihat bagaimana ia bisa menghancurkan hidupku dengan kebohongannya, dan aku yakin ia akan melakukan hal yang sama kepada Mas Anam jika dibiarkan. Mas Anam masih berdiri di sampingku, diam dengan kepala tertunduk. Aku bisa melihat konflik batin di wajahnya. Ia ingin terbebas, tapi ketakutan masih mencengkeramnya. Ibu melipat tangannya di dada, matanya menyipit tajam. "Kamu pikir kamu bisa datang ke sini dan membongkar segalanya begitu saja, Dinda?" Aku menatapnya tanpa gentar. "Cepat atau lambat, orang akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Ia tertawa kecil, tetapi ada nada gugup di balik suara itu. Ia lalu menoleh ke Mas Anam. "Kamu masih di sini? Harusnya kamu sudah tahu siapa yang lebih pantas untukmu." Mas Anam menggigit bibirnya. Aku bisa melihat otot-otot di rahangnya menegang. Tapi sebelum ia bisa menjawab,
Ibu melanjutkan. Atau, kamu lupa apa yang sudah kita rencanakan? Aku menahan napas. Apa maksud ibu? Tanyaku tajam. Ibu tersenyum licik. Anam sudah tahu sejak awal bahwa aku hanya ingin menyingkirkanmu, Dinda. Bukankah begitu, Anam? Aku menoleh ke arah Mas Anam, mataku mencari jawaban di wajahnya. Ia terlihat semakin gelisah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Mas Anam, suaraku nyaris berbisik. Apa maksud ibu? Mas Anam masih diam, tapi aku bisa melihat ketakutan dalam matanya. Ibu tertawa kecil. Lihat, dia tahu, tapi dia terlalu pengecut untuk mengakuinya. Aku merasa tubuhku melemas. Jadi selama ini, Mas tahu semua rencana ibu. Mas Anam menutup matanya sejenak, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. Lalu akhirnya, ia berkata dengan suara serak, aku tahu ibu ingin kita bercerai, Dinda. Tapi aku tidak tahu sejauh apa dia akan melangkah. Hatiku terasa hancur sekali lagi. Kenapa kamu diam saja? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa kamu biarkan dia menghancurkan hidupku? Mas Anam menunduk. Aku pikir, aku bisa mengendalikan situasi. Aku pikir ibu hanya ingin membuatmu menyerah, bukan menghancurkanmu. Aku tertawa pahit. Kamu bodoh, Mas. Sangat bodoh. Ibu bukan hanya ingin menyingkirkanku, dia ingin mengendalikan hidupmu. Ibu menepuk tangannya dengan sinis. Akhirnya kamu mengerti, Dinda. Aku selalu tahu kamu pintar, hanya saja kamu terlalu lambat untuk menyadarinya. Aku pulang dengan perasaan kosong. Mas Anam mengetahuinya sejak awal, berarti ini memang keputusan yang ingin Mas Anam ambil. Ia lebih memilih ibu dibanding aku. Waktu berlalu, dan aku mulai menjalani hidupku tanpa ingin tahu bagaimana kabar Mas Anam. Awalnya, setiap hari terasa seperti hukuman. Bangun tidur dengan dada yang masih sesak, menatap kosong ke arah langit-langit, bertanya-tanya bagaimana hidupku bisa berantakan secepat ini. Tapi perlahan, aku mulai menerima kenyataan. Aku mulai belajar bahwa tidak ada gunanya terus menangisi seseorang yang penuh pengkhianatan. Di sisi lain, kabar tentang ibu dan Mas Anam mulai terdengar. Aku tidak mencarinya, tapi orang-orang tetap membicarakannya, terutama karena mereka mulai menjadi buah bibir di kampung. Awalnya, mereka berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Mas Anam masih berusaha menjaga jarak, mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena dia masih takut dengan pandangan orang-orang. Tapi ibu semakin terang-terangan mendekatinya. Dia tidak lagi malu menunjukkan perhatian yang seharusnya diberikan oleh seorang istri, bukan seorang mertua. Bisik-bisik mulai muncul di antara tetangga. Aku mendengar dari seorang teman lama bahwa ada yang pernah melihat ibu dan Mas Anam pergi bersama keluar kota. Ada juga yang mengatakan bahwa ibu sering memasak makanan kesukaan Mas Anam dan membawakannya ke tempat kerja, seolah-olah dia adalah istrinya. Perlahan, kecurigaan itu berkembang menjadi gunjingan yang lebih tajam. Orang-orang mulai berani berbicara di belakang mereka. Bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Gila ya? Masa mertua sendiri menggoda mantan menantu? Memangnya tidak malu? Aku sudah curiga sejak dulu. Dinda itu bukan perempuan nakal, pasti ada yang menjebaknya. Lihat saja nanti. Tidak ada hubungan yang dimulai dari pengkhianatan yang akan berakhir bahagia. Kata-kata itu menyebar seperti api. Semakin banyak orang mulai menaruh curiga, semakin sulit bagi mereka untuk bersembunyi. Dan kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ibu tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, dia hanya sering mengeluh pusing dan kelelahan. Tapi lama-kelamaan, tubuhnya semakin lemah. Dokter tidak menemukan penyakit yang jelas, tapi kondisinya terus memburuk. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh kini mulai pucat, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus. Aku mendengar dari seorang saudara jauh bahwa ibu sering mengigau di malam hari, menyebut namaku berulang-ulang dalam tidurnya. Entah perasaan bersalah atau hanya ketakutan, tapi keadaannya benar-benar berubah drastis. Sementara itu, Mas Anam juga tidak lebih baik. Aku mendengar bahwa pekerjaannya mulai terganggu. Setelah perceraian kami, ia mulai kehilangan fokus. Beberapa rekan kerjanya membatalkan kerjasama, dan bosnya mulai kehilangan kepercayaan padanya. Perlahan, ia mulai terpuruk dalam masalah finansial.
Aku tidak bersukacita atas penderitaan mereka, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa karma memang bekerja dengan cara yang tak terduga. Mereka mengira bisa menghancurkanku, tapi justru mereka yang perlahan dihancurkan oleh perbuatan mereka sendiri. Saat aku melihat kehidupan ibu dan Mas Anam yang semakin porak-poranda, sesuatu dalam diriku mulai merasa damai. Aku tidak perlu lagi mengutuk mereka atau merencanakan pembalasan. Tuhan sudah mengatur segalanya dengan cara yang sangat sempurna, jauh lebih baik dari yang bisa kulakukan. Mereka mendapat karma mereka sendiri, meski dalam cara yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Aku, di sisi lain, mulai menemukan kembali diriku. Perlahan-lahan, aku memulihkan diriku dari luka yang dalam. Aku mengingat kembali siapa diriku sebelum aku mengenal Mas Anam, seorang perempuan yang penuh mimpi dan harapan. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku kembali menulis di blog yang telah lama kutinggalkan. Aku menulis tentang kehidupanku, tentang cinta yang hilang, dan tentang kekuatan untuk bangkit setelah kejatuhan. Setiap tulisan yang aku buat, aku merasa sedikit lebih ringan, seolah-olah setiap kata membawa aku sedikit lebih jauh dari masa lalu yang kelam. Suatu hari, aku mendapat pesan dari seorang pria yang beberapa kali mengikuti akun blogku. Awalnya, aku ragu. Aku sudah sangat terluka dan tidak ingin ada yang masuk dalam kehidupanku lagi. Tapi pria itu, namanya Randy, tampaknya berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksaku untuk membuka hati. Ia hanya mendengarkan, memberi dukungan, dan berbicara dengan kelembutan yang mengingatkanku pada masa-masa ketika aku dan Mas Anam masih bahagia. Kami mulai saling berbicara lebih sering. Randy tidak menghakimi, tidak memaksaku untuk menceritakan kisah masa laluku. Ia memberiku ruang untuk menyembuhkan. Dari percakapan kami, aku mulai menyadari bahwa ia adalah seseorang yang benar-benar menghargai siapa diriku, bukan apa yang aku miliki atau pernah alami. Suatu malam, setelah beberapa bulan berbincang, Randy mengajakku untuk bertemu. Aku merasa cemas, takut jika pertemuan ini akan berakhir seperti pertemuan-pertemuan lain yang pernah kucoba setelah perceraian, takut merasa dikhianati lagi. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus aku ambil jika aku ingin melangkah maju. Aku tidak lagi berdiri di atas bayang-bayang ibuku dan Mas Anam. Aku bebas. Aku akan melangkah maju tanpa melihat ke belakang. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman, jauh dari keramaian. Randy tersenyum begitu melihatku, senyum yang penuh kehangatan dan tanpa beban. Aku bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, mimpi, dan apa yang membuat kami bahagia. Saat itu, aku merasa seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang telah lama hilang, kepercayaan dan harapan. Randy tidak terburu-buru, tidak mencoba membuatku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar menikmati kebersamaan kami. Ia hanya ingin mendengarkan, berbagi, dan memberi ruang bagiku untuk tumbuh. Aku mulai merasa bahagia lagi. Sesuatu yang selama ini terasa seperti mimpi yang tak pernah tercapai. Aku mulai merasa dicintai, bukan karena masa laluku, tapi karena siapa aku sekarang. Hari demi hari, aku semakin yakin bahwa kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari orang lain yang memberi atau mengambilnya dariku. Kebahagiaan itu datang dari dalam diriku sendiri, dari kemampuan untuk mencintai diriku meskipun pernah terluka, dan dari keberanian untuk membuka hati kembali, meski takut akan rasa sakit. Aku menemukan kebahagiaanku yang baru. Dan aku tahu, kali ini, aku akan menjaga kebahagiaan itu dengan sepenuh hati.